Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu dalam podcast Siniar HKI, siaran informasi Arek HKI. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Siniar, Siniar merupakan serangkaian acara himpunan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam yang diselenggarakan untuk memotivasi dan memberikan pelajaran terkait isu-isu hukum terkini. Dan untuk malam ini akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu salah satu mahasiswa dari Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang, yaitu Bang Ahmad Kurniawan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu terkait dengan topik pembahasan kita pada malam kali ini, yaitu adalah putusan pengadilan negeri terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Nah, namun untuk sebelum masuk ke dalam, kita akan membahas dengan seputar perkenalan dengan saya sendiri selaku podcast kali ini dan Bang Ahmad selaku narasumber. Perkenalkan, saya Abdillah Reza Mardiana, anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi dalam Divisi Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat. Mungkin kita akan kenalan kepada narasumber. Selamat malam Bang Ahmad. Ya, selamat malam Reza. Mungkin untuk biar teman-teman pendengar tahu terkait informasi identitas Bang Ahmad, mungkin bisa perkenalan Bang. Ya, baik, mungkin nama saya sama ya seperti yang dikenalkan Reza tadi. Nama saya Ahmad Kurniawan, salah satu mahasiswa dari program studi yang sama juga, Hukum Keluarga Islam di UIN Malang. Ya, sekarang lagi berusaha di bidang skripsi ya, dan juga ada beberapa hal lain juga yang dikerjakan. Mungkin itu, kalau asal sih mungkin buat pengetahuan aja, asal dari Katingan, daerah Kalimantan Selatan. Wow, Bang Ahmad ternyata lagi nyusun skripsi. Semoga skripsinya dilancarkan dan segera urusannya itu dilancarkan sampai akhir. Amin. Amin. Oke, tentunya nih teman-teman, mungkin Bang Ahmad kita langsung memasuki pembahasan gitu ya Bang. Kan sekarang ini banyak sekali nih isu-isu terkait dengan pengadilan yang memberi keputusan pernikahan beda agama nih Bang. Salah satu terbaru itu di Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Jadi pengadilan itu mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Nah, menurut Bang Ahmad sendiri nih, apa sih yang menjadi penyebab latar belakang kenapa banyak banget nih pengadilan negeri itu yang memberi keputusan terhadap pernikahan beda agama? Ya, baik, mungkin sebenarnya ini pembahasan yang akan lumayan cukup panjang ya, karena kita nggak akan bisa masuk ke konteks pertimbangan hakimnya dulu sebelum kita masuk bagaimana konstruksi hukum sebagai landasan hakim dalam pengambilan putusan. Nah, kalau kita baca dalam terkait hak asasi manusia internasional, yaitu ada namanya DUHAM kan, Deklarasi Universal HAM, pasal 16 ayat 1 itu menyebutkan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa itu dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama itu berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Nah, jadi mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Nah, juga kalau kita baca di Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diratifikasi dalam pasal 23 ayat 2-nya, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, itu mengatakan hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga itu harus diakui. Jadi sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia, perkawinan beda agama sebenarnya nggak terlalu masalah, karena memang jadi hak asasi manusianya lebih ke arah sekuler sebenarnya, bukan HAM internasional ini. Jadi beda dengan kita, kalau teman-teman bisa baca pada pasal 29 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyebutkan negara Indonesia itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pembatasan hak asasi manusia kita itu dibatasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian kita masuk dalam konteks ini ya, undang-undang perkawinan. Nah, sebenarnya dalam undang-undang perkawinan itu, kalau mungkin Reza baca dan juga teman-teman bisa baca, terkait bagaimana perkawinan itu dapat dikatakan sah atau tidak itu ada di pasal 2-nya. Ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Jadi sebenarnya kalau misal dalam konsepsi Islam dan Kristen misalnya, kalau misal perkawinan beda agama itu halal, sebenarnya nggak ada masalah kalau kita beracu pada pasal 2 ini ya.
Tapi ya kita balik lagi, ada perbedaan pendapat. Misal dalam konteks Islam kan, walaupun ini bukan ranah saya untuk bahas terkait bagaimana konteks Islamnya, karena mungkin pengetahuan saya sangat kurang di bidang itu. Kalau tidak salah ya dilarang gitu untuk perkawinan yang beda agama, khususnya untuk perempuan gitu. Nah itu baik lagi kita mengacu ke pasal 2 ayat 1 tadi. Nah kalau kita baca pasal 8, itu ada terkait klasifikasi jenis-jenis perkawinan dilarang. Itu ada beberapa hal antara dua orang, ya ini pertama berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dari garis keturunan menyamping, kemudian berhubungan semenda, berhubungan susuan, dan yang terakhir itu mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Nah, jadi gimana? Baik lagi, pasal 8 itu menyebutkan kalau ada perkawinan yang dilarang itu tergantung bagaimana konteks dalam agamanya masing-masing. Apakah itu sebenarnya boleh atau enggak? Jadi gitu. Jadi kalau kita bilang, saya sebenarnya kurang tahu ya kalau untuk putusan hakim di Jakarta Selatan yang terbaru itu. Tapi memang dari beberapa putusan pengadilan negeri yang saya lihat terkait bagaimana penetapan itu tadi, sebenarnya hakim lebih berpandangan tentang bagaimana hukum positif memandang itu semua gitu. Jadi sebenarnya hakim itu bebas ya untuk menggali bagaimana dia akan menggunakan hukum yang mana gitu. Kalau kita baca dalam konteks pasal 5 ya, pasal kalau tidak salah pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim itu menggali bagaimana hukum-hukum di masyarakat juga untuk menggali keadilan. Jadi sebenarnya hakim bebas dalam menentukan bagaimana, selama tidak keluar dalam konteks norma positif dan juga mungkin keadilan yang berlaku di masyarakat atau norma-norma yang ada di masyarakat. Nah sebenarnya kalau Reza bilang sekarang ini banyak perkawinan beda agama yang disahkan oleh pengadilan, ditetapkan, dikabulkan penetapannya, sebenarnya dari dulu udah ada gitu. Bahkan kita sudah punya jurisprudensi. Itu putusan Mahkamah Agung nomor 1400 kasasi ya 1986, yang dimana hakim berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama waktu itu antara Katolik, Kristen atau Katolik kalau nggak salah, dengan agama Islam. Waktu itu disahkan atau ditetapkan sebagai bisa dicatatkan di Dukcapil gitu. Nah sebenarnya pada tahun 2015 juga ada putusan PN Lubuk Linggau nomor 3 tahun 2015. Jadi sudah ada gitu terkait bagaimana penetapan perkawinan beda agama. Mungkin kan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini Bang, banyak yang mengatakan bahwasanya ini mengandung multitafsir pada pasal 2 tersebut, sehingga banyak pengadilan negeri itu melakukan, hakim itu adanya disparitas yang menyebabkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan perkawinan beda agama ini Bang. Mungkin menurut Bang Ahmad itu gimana terkait dengan multitafsirnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 itu Bang? Ya, sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, sebenarnya mungkin saya sepemahaman juga dengan Reza. Memang sebenarnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini itu sebenarnya memang sebenarnya bukan multitafsir juga ya, memang tafsirannya luas gitu, karena disebutkan ayat 1 pasal 2 ayat 1 itu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sebenarnya undang-undang perkawinan itu menyatakan sah atau tidaknya perkawinan sebenarnya itu sebenarnya diserahkan kepada bagaimana masing-masing agama tersebut mengatur. Tapi sejauh pemahaman saya ya, di agama Islam itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya untuk perkawinan beda agama, dan juga Kristen kalau nggak salah di perjanjian lama atau perjanjian barunya. Jadi sebenarnya jadi balik lagi ke konteksnya tadi, ketika undang-undang perkawinan memberikan hak berupa itu tadi ya, bahwasanya perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya. Nah jadi balik lagi, agamanya membolehkan atau tidak gitu. Nah itu, dan itu tetap ada tafsir hakimnya juga, karena kalau kita bicara tentang ini kan ya, perkawinan itu pasti harus dicatatkan di Dukcapil gitu. Nah tapi kalau Reza lihat pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan itu salah satunya di poin A-nya itu perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi sebenarnya agak rancu juga, agak bingung juga sebenarnya negara di Undang-Undang Perkawinan ini tidak mengatur sama sekali terkait bagaimana
secara tegas ya, maksudnya terkait bagaimana perkawinan beda agama, sehingga ini menjadi kekosongan hukum yang menurut hakim perlu tafsiran dan tinjauan lebih lanjut gitu. Oke Bang, mungkin dari tadi beberapa faktor terkait dengan adanya pernikahan beda agama ini, mungkin solusi yang ditawarkan dari Bang Ahmad sendiri, menurut Bang Ahmad apa yang harus dibenahi nih dalam permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia ini Bang? Ya, mungkin menurut saya perlu ada aturan atau norma yang tegas mengatur hal tersebut ya, karena memang kita belum ada terkait bagaimana pengaturan yang secara tegas mengenai perkawinan beda agama itu sendiri gitu. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi, sebenarnya undang-undang perkawinan ini walaupun ada beberapa hal yang menyinggung terkait ketika terjadi perbedaan agama ya, atau ini, tapi tidak secara eksplisit menyebutkan bahwasanya perkawinan beda agama itu sesuatu yang haram dalam konteks norma positif ya, dalam hukum positif gitu. Sehingga hal ini memang menimbulkan perbedaan pendapat dari hakim, dan sebenarnya mungkin sekali lagi buat teman-teman juga, perbedaan pendapat dari hakim sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam konteks hukum dalam konteks di peradilan gitu, karena memang hakim punya independensinya sendiri gitu dalam memutuskan. Tapi itu deh solusinya membuat kalau bisa ada aturan tegas. Tapi ya sekali lagi problemnya adalah sulit, karena memang Indonesia ini negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi. Jadi konsekuensi logisnya adalah dia harus bisa merangkum tuh dari semua agama itu pendapatnya tentang perkawinan seperti apa, sehingga memang rumusan norma terkait perkawinan beda agama ini memang suatu hal yang susah ya. Lagi di undang-undang perkawinan sebenarnya tidak mengenal terkait bagaimana konsep perkawinan beda agama, bahkan ada disebutkan itu perkawinan campuran. Tapi sebenarnya perkawinan campuran itu perkawinan dengan dua keluarga negara yang berbeda di Indonesia. Nah, mungkin sama ini juga sebenarnya ada dalam, kita coba ambil pandangan dalam konteks kompilasi hukum Islam ya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Jadi kalau kita lihat, kalau di konteks di KHI-nya itu sebenarnya ada larangan. Pasal 4 KHI itu nyebutin perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, lalu lanjut pasal 40 huruf C-nya, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang salah satunya adalah di poin C-nya, seorang wanita itu tidak beragama Islam. Nah, pasal 18 juga mengatur bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak dapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab 6. Kemudian pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Nah, lebih lanjut pasal 61-nya lagi, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu ad-din. Jadi sebenarnya di KHI ada terkait bagaimana larangan ini. Tapi kan kalau kita bicara KHI kan berarti bicara konteks hukumnya adalah hukum Islam gitu. Dan perlu diketahui juga buat teman-teman yang belum tahu, KHI ini adalah instruksi presiden ya, nomor 1 tahun 1991. Yang mana instruksi presiden itu tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ya. Undang-undang terkait terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimana itu bukan merupakan dari hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga bukan suatu norma yang mengatur, yang dimana itu bentuknya adalah arahan aja gitu. Jadi bukan suatu hal yang mengikat. Pun jika ini dijadikan landasan, ini hanya berlaku bagi hukum Islam. Kalaupun itu jadi landasan sumber hukum dari yang diambil oleh hakim. Oke, mungkin dari awal sampai akhir sampai kita nih di ujung pembahasan, yaitu mungkin dapat ditarik kesimpulan nih Bang, bahwasannya putusan pengadilan negeri terkait dengan pernikahan beda agama Indonesia itu merupakan hal yang lumrah juga, karena bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya, di mana Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama, yang tidak memungkinkan saja bahwasannya pernikahan beda agama dapat terjadi. Pun hal itu juga terdapat celah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan perkawinan, yang bahwasannya pasal 2 tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur terkait dengan perkawinan baik beda agama maupun dan yang lainnya. Mungkin itu
untuk itu saja Bang untuk podcast perbincangan kita pada kali ini. Nggak kerasa nih Bang, kita udah sampai pembahasan yang cukup lumayan panjang. Dan buat teman-teman juga semoga informasi kali ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan juga pengetahuan Yanti dalam bangku perkuliahan kali ini. Mungkin cukup dari saya selaku pembawa dalam podcast pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.